Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alirfan. Di sini saya akan membahas tentang reasuransi sebagaimana tugas dari manajemen risiko keuangan. Nah, reasuransi ini atau disebut juga penjaminan risiko yang komprehensif. Reasuransi merupakan instrumen yang penting dalam industri asuransi, memang menawarkan perlindungan komprehensif bagi perusahaan asuransi dengan berbagai beban risiko. Melalui reasuransi, perusahaan asuransi ini dapat memperluas cakupan pertanggungan dan juga meningkatkan kapasitas untuk menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya ada definisi dan peran reasuransi dalam industri asuransi. Pertama ada definisi reasuransi. Dalam reasuransi ini adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebut juga trading company dengan perusahaan asuransi insurer untuk mengalihkan sebuah risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Yang kedua ada peran reasuransi. Peran reasuransi ini memainkan peran penting dalam dunia industri asuransi, dengan memberikan kapasitas yang baik, juga stabilitas keuangan, menjamin risiko yang lebih baik bagi perusahaan asuransi. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi ini terbagi ke dalam dua bagian. Pertama ada proporsional dan kedua non-proporsional. Asuransi proporsional melibatkan pembagian premi dan klaim antara perusahaan asuransi dan asuransi berdasarkan persentase yang disepakati. Ada asuransi proporsional ini mengacu pada perjanjian di mana reasurer memberikan perlindungan terhadap klaim yang melebihi batas tertentu yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya ada manfaat reasuransi bagi perusahaan asuransi. Saya di sini membagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada peningkatan kapasitas. Asuransi ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk menerima risiko yang lebih besar dan memperluas cakupan bertanggung jawaban. Kedua ada stabilitas keuangan. Pasar keuangan ini fungsinya untuk membantu menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi dengan membagi beban klaim yang besar. Yang terakhir, yang ketiga ada manajemen risiko. Manfaatnya kepada asuransi memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengelola risiko dengan lebih baik dan meminimalkan potensi kerugian. Selanjutnya ada proses pengajuan dan penempatan asuransi. Pertama ada mengidentifikasi risiko. Perusahaan asuransi ini risiko yang memerlukan perlindungan asuransi. Kedua ada analisis dan penawaran. Perusahaan asuransi ini menganalisis kebutuhan asuransi dan mendapatkan penawaran dari reasurer. Ketiga ada negosiasi dan penempatan. Perusahaan asuransi dan reasurer bernegosiasi dan mendapatkan janjian asuransi yang sesuai. Ini ada faktor yang mempengaruhi keputusan asuransi. Pertama ada profil risiko. Peran dari profil risiko ini yaitu memahami karakteristik dan kompleksitas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Yang kedua ada kondisi pasar, di mana dalam kondisi pasar ini kita mengetahui sebuah tren atau kapasitas dan harga yang tersedia di pasar asuransi. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Dalam strategi perusahaan ini yaitu tentukan tujuan, preferensi, dan toleransi risiko dari perusahaan asuransi ini.
Selanjutnya ada peran restoradur dalam pengelolaan risiko. Perannya yang pertama ada analisis risiko. Restoradur membantu asuransi dalam menganalisis memahami profil risiko. Kedua ada pengelolaan portofolio. Manfaatnya itu restoradur memberikan saran untuk mengembangkan portofolio risiko pada perusahaan asuransi. Ketiga ada pengembangan produk. Restoradur ini turut berperan dalam pengembangan produk asuransi yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar. Yang keempat ada penanganan klaim. Manfaatnya yaitu restoradur membantu perusahaan asuransi dalam proses penanganan klaim yang kompleks. Nah, ada tren dan perkembangan terkini di industri asuransi. Pertama ada digitalisasi. Sebuah program digitalisasi ini yaitu akan adopsi teknologi yang semakin luas seperti analisis data, otomasi, dan solusi berbasis cloud. Kedua ada globalisasi. Asuransi ini menyangkut paut dalam pasar asuransi yang semakin terintegrasi secara global, fasilitas bertukar informasi dan kapasitas. Ini ada keberlanjutan, fokus yang meningkat pada praktik-praktik yang menunjukkan termasuk manajemen risiko dan juga iklim. Nah, di dalam asuransi ini pastinya ada tantangan dan juga strategi pengembangan asuransi. Pertama ada volatilitas pasar, yaitu menghadapi fluktuasi harga dan kapasitas asuransi. Nah, di mana fluktuasi ini, harga ini, untuk bisa mengetahui tinggi rendahnya sebuah harga di dalam sebuah pasar asuransi ini. Kedua ada inovasi produk, ada untuk mengembangkan asuransi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Yang tiga ada manajemen risiko, yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengukur dalam mengelola risiko baru. Nah, yang terakhir kesimpulan dan prospektasi di Indonesia. Ada peran strategis. Asuransi ini memainkan peran strategis dalam industri asuransi Indonesia, yaitu untuk memperkuat kapasitas dan stabilitas keuangan perusahaan asuransi. Kedua ada potensi pertumbuhan. Nah, dengan ekonomi yang berkembang dan kesadaran yang meningkat, industri asuransi di Indonesia ini memiliki prospek yang cerah. Yang terakhir ada inovasi dan kolaborasi. Kolaborasi antara perusahaan asuransi, restoradur, dan regulator akan terus mendorong inovasi pengembangan industri ini di Indonesia akan semakin berkembang. Mungkin dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.